Halo sahabat Stack Indonesia, hari ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di alat Stack SDI. Oke, tampilan pertama untuk alat SDI ini, tampilan menunya itu ada di menu project. Nah, ini saya sedikit menjelaskan untuk menu project itu di mana fungsinya untuk kita membuat job terlebih dahulu pada saat kita sebelum melakukan pengukuran. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga ya, ada tampilan menu itu di dalam menu project, ada project manager, itu untuk membuat projectnya. Lalu ada koordinat sistem untuk setting zona wilayah. Nah, di sini ada poin, mungkin ini poinnya itu untuk mengecek data-data hasil yang sudah kita ambil datanya di lapangan. Lalu di sini ada lines, lalu ada surface untuk menampilkan kontur, lalu ada calibrate point dan lain sebagainya. Lalu untuk masuk ke menu device, nah di sini saya masuk ke menu device. Ini fungsinya untuk mengkomunikasikan antara base dengan rover supaya terhubung. Nah, di sini ada connection, ada rover, ada base, dan juga ada static. Nah, ini untuk static fungsinya untuk pengamatan alat GNSS. Lalu di sini ada radio setting untuk mencek berapa nilai frekuensi si alat tersebut. Nah, dari position ada device activation untuk ngecek registrasi dari alatnya. Lalu ada beberapa informasi tentang alatnya juga bisa dicek di sini di device info dan lain sebagainya. Lalu pada menu tampilan survei di sini ada beberapa pilihan. Ada poin survei, poin stakeout. Nah, poin survei itu untuk pengambilan data di lapangan, contohnya seperti data topografi, data situasi, dan lain sebagainya. Lalu ada stakeout, ini untuk pengambilan titik yang belum ada di lapangan. Nah, jadi teman-teman ada koordinat, lalu akan kita cari di lapangan di mana sih titiknya. Nah, itu masuk ke menu poin stakeout. Nah, di sini juga ada line stakeout, fungsinya untuk mencari garis yang akan kita tentukan di lapangan. Ada tampilan lainnya, ada DSM stakeout, CAD stakeout, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada menu tools. Nah, tools ini untuk tampilan bagaimana kita mau menghitung itu secara langsung di controllernya. Di sini ada kalkulator juga. Lalu ada angle converter. Nah, di sini ada coordinate converter, ada grid to ground. Langsung ada cogo. Nah, di sini dalam menu cogo ini ada beberapa pilihan juga. Ada banyak, teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, di sini ada base offset match, lalu ada volume calculation. Nah, di sini teman-teman bisa digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit pada menu point survey. Nah, untuk alat Stack SDI ini sudah dilengkapi dengan fitur kamera depan atau front kamera. Di sini juga ada dilengkapi dengan fitur laser. Nah, fungsinya laser ini untuk mengambil data point yang susah terjangkau. Semisal mau kita mengambil objek yang mungkin akan dilalui melewati sungai dan sebagainya, itu bisa dijadikan opsi untuk si lasernya. Lalu ada juga di sini menu tilt survey. Nah, di sini pada menu tilt survey saya akan sedikit menjelaskan ya. Nah, di sini untuk mengaktifkan menu tilt survey, teman-teman bisa klik di sini di toolbar di sebelah kiri. Ada tilt survey, lalu di sini kita diarahkan untuk mengkalibrasi dulu untuk fitur image tilt. Nah, di sini image tiltnya teman-teman mungkin ada beberapa alat tuh yang harus digoyang seperti ini. Dan untuk si alat yang si Stack SDI ini teman-teman bisa dilakukan secara berjalan, lalu balik lagi misalkan beberapa langkah, 3 atau 5 langkah, sehingga dia akan aktif dari segi fitur image tiltnya. Lalu untuk apa sih fitur image tilt? Nah, lalu untuk fitur image tilt ini membantu pada saat teman-teman di lapangan di area yang susah terjangkau. Mungkin dalam kondisi miring tersebut, alat tersebut akan pengambilan datanya itu di ujung sticknya, bukan di atas atau si receivernya. Semisal kita pengambilan poin seperti ini dalam posisi miring, data yang diambil itu yaitu ujung sticknya, bukan si receivernya. Sehingga akurasinya itu lebih maksimal, lebih akurat. Lalu untuk fitur si image tilt ini, Stack SDI ini sudah dilengkapi fitur image tilt hingga 120 derajat. Nah, mungkin beberapa alat tuh hanya mampu sampai di 60 derajat. Nah, Stack SDI ini kemampuannya bisa sampai 120 derajat. Mungkin kondisinya itu akan pengambilan data seperti ini. Nah, itu akurasinya mungkin bisa di 2 cm atau lebih gitu. Itu sedikit fitur yang sudah dilengkapi fitur SDI mengenai fitur image tilt. Nah, langsung masuk ke menu laser. Nah, ini sini menu laser ini berfungsi untuk pengambilan data
Nah, mungkin yang susah terjangkau ya, yang tadi saya sempat bahas, susah terjangkau. Di sini saya akan mengaktifkan fitur lasernya. Teman-teman bisa lihat bagian fiturnya itu ada di toolbar sebelah kiri. Di sini ada tulisan laser. Nah, teman-teman bisa aktifkan. Setelah itu kita data loading, kita tunggu sampai si alat tersebut nyala lasernya. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat seperti ini untuk fitur. Kita coba pengambilan data semisal di sini, teman-teman. Nah, untuk objeknya itu yang akan kita ambil tuh yaitu ujung bangunan yang ini, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengambil foto sekaligus poinnya juga. Nah, untuk pengambilan foto atau poinnya teman-teman bisa lihat di settingan ini. Lalu aktifkan fitur yang namanya Save Photo for Laser Survey. Nah, kita aktifkan lalu confirm. Nah, semisal saya akan mengambil fondasi bangunan ini. Kita ambil. Nah, misalkan di sini keterangannya saya ambil tembok aja. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk data hasilnya. Kita coba edit. Untuk melihat data hasilnya, ini untuk kodenya ada poin, lalu ada nilai-nilai koordinat. Setelah itu ada akurasinya dari HRMS, PRMS, HDOP, PDOP, lalu ada PDOP juga. Nah, di sini untuk melihat fotonya, teman-teman bisa klik di sini ada menu foto sketch. Nah, di sini pada menu foto sketch akan tampil. Coba cek di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat poin yang tadi diambil, lalu semisal ingin menunjukkan si nilai koordinat dari foto tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa pencet yang T ini, yang teks ya. Lalu centang misalkan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya akan mengaktifkan semuanya. Misalkan warnanya saya warna biru. Nah, di sini. Nah, jika keterbesaran teman-teman bisa di sini sesuaikan. Nah, misalkan di sini warna merah. Nah, kita cek lagi. Lalu di sini akan tampil yaitu poin M, terus kode tembok, kodenya itu, lalu ada koordinat, northing, easting, elevasi, dan juga koordinat berdasarkan latitude, longitude, teman-teman. Itu sedikit informasi mengenai fitur laser beserta foto and sketch-nya. Nah, lalu teman-teman bisa juga untuk pengambilan data stakeout. Untuk si alat SDI ini sudah dilengkapi dengan kamera, yaitu front kamera dan juga bottom kamera. Itu untuk pencarian titiknya itu lebih mudah, teman-teman. Misal di sini saya akan coba mengambil poin, titiknya tuh di sini. Saya coba ambil poin, itu di poin 3 misalkan, teman-teman. Lalu di sini saya akan coba pengambilan data stakeout. Setelah itu ke menu point stakeout. Bila pilih poin, kita pilih yang ini, kita aktifkan fitur AR kameranya. Nah, kita tunggu sampai fitur AR kameranya terbuka. Sini saya akan coba langsung ke GNSS AR aja, kita confirm. Nah, teman-teman, di sini saya akan aktifkan fitur yang bottom kameranya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini akan tampil dari layarnya itu kita diarahkan jarak berapa meter untuk masuk ke titik tersebut. Nah, di sini jika sudah mendekati atau sudah di atas titik akan bunyi alarm seperti ini. Nah, teman-teman untuk di lapangan bisa ngambil secara real time, misalkan mau ngambil poin lagi atau mau langsung patok di titik tersebut. Ini untuk bottom kameranya. Lalu ada juga di bagian depan kamera. Teman-teman di sini bisa masuk ke menu setting. Untuk mengaktifkan ada dual kamera ya. Nah, teman-teman bisa bisa digoyangkan karena fitur image-nya itu bisa sampai 120 derajat. Nanti setelah mendekati akan otomatis pindah ke bottom kamera. Jadi di sini untuk fitur kamera SD ini cukup mudah dan cukup membantu untuk pengambilan data stakeout di lapangan. Jadi teman-teman nggak akan sampai pusing ketika pada saat pengambilan data di lapangan. Aduh, gimana ini? Pencarian titiknya itu susah. Nah, dibantulah dengan fitur kamera di
alat stack SDI ini teman-teman. Setelah itu kita kembali, kita akan mencoba fitur lasernya. Kita akan masuk ke menu fitur lasernya lagi, lalu kita akan coba stack out menggunakan laser teman-teman. Sini saya akan mencoba ngambil poin yang tembok tadi. Nah di sini teman-teman poin 3 ya. Saya akan coba poin stack out. Nah di sini kalau AR kamera itu untuk menampilkan fitur kamera dari depan sama bawah. Nah untuk mengaktifkan kamera stack out laser, teman-teman jangan pencet tombol yang AR, tapi pilih yang toolbar sebelah kiri. Ada laser di sini, aktifkan saja. Nah teman-teman nanti akan diarahkan. Di sini bisa saya targetnya diubah menjadi target poin 3, kita stack. Nah teman-teman bisa disesuaikan, itu diarahkan teman-teman. Nah jika sudah mendekati, itu artinya alat tersebut sudah tepat ada di titik yang tembok yang tadi. Ini sangat membantu teman-teman. Pada saat kita pencarian titik di lapangan, fitur lasernya itu sangat membantu untuk pencarian titik, untuk pengambilan poin juga itu sangat membantu. Dan untuk jangkauan dari laser ini maksimalnya itu bisa di angka 70 meter. Itu sangat lumayan, bisa membantu untuk pengambilan poin di lapangan teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit tutorial atau fitur-fitur yang ada di alat stack SDI ini teman-teman. Nah ini alat ini bisa membantu untuk memecahkan solusi-solusi atau masalah-masalah sahabat survei semua. Semisal ya mungkin pengambilan data yang susah terjangkau bisa terbantu dengan laser. Lalu ada juga untuk stack out yang dimana mungkin di alat-alat yang belum memiliki kamera itu kita harus meraba-raba untuk pencarian titik. Nah ini solusinya sudah dilengkapi dengan fitur kamera dan itu membantu untuk pencarian titik teman-teman survei supaya lebih mudah gitu. Lalu juga ada untuk menu foto and sketch. Nah itu untuk membantu dokumentasi teman-teman supaya dari titik tersebut ini beserta fotonya itu sudah real gitu, koordinatnya udah jelas, foto-fotonya juga udah jelas, itu sehingga dokumentasinya itu lebih real, lebih jelas. Dan juga ada fitur image tilt. Nah ini jangan sampai terlewat. Fitur image tilt ini membantu untuk mengkoreksi pada saat teman-teman dalam kondisi gelembung nivonya itu di luar, ini membantu untuk meminimalisir nilai koreksi yang tinggi. Jadi sangat membantu karena fitur image tilt ini bisa sampai di 120 derajat teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit tips atau fitur-fitur yang ada di alat stack SDI ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam survei, salam koordinat.